Ya, sahabat era sekalian, sama-sama sedang menyiapkan komposisi baru ya. Satu komposisi untuk menghalangi Anies, dua komposisi untuk mengajukan Anies ya. Sepertinya ya, yang agresif masih Jokowi dan gengnya. Kenapa begitu? Karena Jokowi punya kepentingan langsung ya terhadap dua nama, paling tidak Kaisang dan Bobi Nasution. Yang kedua, dia memiliki kepentingan langsung terhadap orang-orang yang di-endorse di seluruh Indonesia untuk membentuk kekuatan tersendiri. Dan dia memiliki kepentingan untuk nanti take over partai politik. Dan tentu partai politik tersebut dipastikan memiliki jaringan kepala daerah yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sahabat RH sekalian, kita coba ungkap ini ya. Rocky Gerung ungkap yang sedang dilakukan Jokowi untuk halangi Anies di Pilkada Jakarta 2024. Dia lagi ya. Jadi memang beberapa waktu yang lalu Rocky Gerung ya, bukan Rocky Gerung, Jokowi itu mengumpulkan ketua umum partai politik. Lagi-lagi dia ingin cawe-cawe ya dalam pemilihan kepala daerah. Bukan dalam pemilihan ya, dan kali ini adalah pemilihan kepala daerah. Jadi tidak berhenti-berhenti ya. Dan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung akan kita bacakan dan nanti kita akan analisis ya. Jadi kata Rocky Gerung yang sedang dilakukan Jokowi untuk halangi Anies ya. Jadi ada upaya untuk menghalangi Anies di Jakarta. Bila perlu tidak dicalonkan. Makanya ada isu PKS ditawari jabatan cagup asal jangan mencalonkan Anies. Tapi itu dibantah. Nanti kita akan lihat ya, yang benar siapa, yang salah siapa. Yang paling sibuk untuk pilkada siapa ya. Populis Jakarta, pengamat politik Rocky Gerung merasa Presiden Joko Widodo, Jokowi sedang membuat komposisi baru untuk menghalangi calon presiden capres nomor urut 1 di pemilihan presiden Pilpres 2024 Anies Baswedan di pemilihan kepala daerah Pilkada DKI Jakarta 2024. Dan di saat bersamaan menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan sedang menunggu komposisi baru partai yang mengusungnya sebagai calon gubernur cagup di Pilkada DKI Jakarta 2024 karena dirinya tidak mempunyai partai politik dan bukan kader. Jadi sama-sama sedang menyiapkan komposisi baru. Ya, baik Jokowi maupun Anies Baswedan. Di kubu Jokowi kita lihat komposisi barunya siapa saja, bagaimana kaitannya dengan Prabowo dan Gerindra. Di kubu Anies Baswedan komposisi barunya siapa saja dan bagaimana pula kaitannya dengan Prabowo ya. Oke. Jadi plus dan minusnya ya. Jadi kelihatannya Anies karena dia tidak punya partai, dia memilih untuk menunggu komposisi baru. Nah, pada saat yang sama Jokowi lagi membuat komposisi baru untuk menghalangi Anies, ungkapnya. Dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official. Untuk diketahui setelah menerima rekomendasi pengusungan dari DPW PKB DKI Jakarta Kamis, Anies Baswedan memutuskan untuk kembali mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2024. Karena itu saya sampaikan bismillah kami bersiap untuk meneruskan ke periode kedua, ujar Anies di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan tanggal 14 Juni yang lalu. Namun dirinya enggan memberikan jawaban ketika ditanya progres komunikasi dengan Partai Nasdem yang sebelumnya mendukungnya di Pilpres 2024 dan sampai sekarang belum memberikan rekomendasi pengusungan seperti PKB. Seperti kebiasaan saya di Jakarta, sesudah selesai baru saya umumkan, sudah selesai baru sampaikan, sebut dia. Anies malah mengungkapkan komunikasinya dengan PDIP yang menurutnya berjalan intensif karena mempunyai sudut pandang yang sama untuk Jakarta.
Oh, komunikasi intensif dengan teman-teman di PDI Perjuangan dan kami menghargai sekali kepercayaan yang disampaikan. Kita menginginkan Jakarta yang maju, Jakarta yang setara di mana yang lemah, yang kecil itu dibesarkan, yang lemah dikuatkan, dan itulah yang menjadi dasar kebersamaan, tandasnya. Ya, sahabat era sekalian, sama-sama sedang menyiapkan komposisi baru ya. Satu, komposisi untuk menghalangi Anies, dua, komposisi untuk mengajukan Anies ya. Dan titik questionnya, pertanyaannya adalah, point of the questionnya adalah bagaimana posisi Prabowo Subianto ya. Memang agak aneh ini. Sebenarnya yang menjadi game changernya ini siapa dalam pilkada? Apakah Prabowo Subianto dan Gerindranya? Apakah Jokowi dan gengnya? Sepertinya ya, yang agresif masih Jokowi dan gengnya. Kenapa begitu? Karena Jokowi punya kepentingan langsung ya terhadap dua nama, paling tidak Kaisang dan Bobi Nasution. Yang kedua, dia memiliki kepentingan langsung terhadap orang-orang yang di-endorse di seluruh Indonesia untuk membentuk kekuatan tersendiri, dan dia memiliki kepentingan untuk nanti take over partai politik, dan tentu partai politik tersebut dipastikan memiliki jaringan kepala daerah yang banyak. Maka yang terjadi adalah dia cukup agresif dalam konteks seperti ini. Prabowo kelihatannya tidak terlalu berpikir agresif untuk kepala daerah. Cawe-cawenya kurang kelihatan, dan dia bahkan lebih terlihat untuk tampil-tampil di forum internasional untuk katakanlah investasi nama ya. Gerindra, kita lihat nanti bagaimana gerak Gerindra. Tapi begini, kalau kita bicara tentang Anies Jokowi, Anies Prabowo ya, Prabowo Jokowi, maka tiga nama ini ya akan terhadap Prabowo itu semua memunculkan dilema. Prabowo tidak ingin Anies karena tidak ingin ada pesaing di 2029 kalau dia masih dalam kondisi yang sehat walafiat. Karena dia yakin betul pesaing nomor satu dia bukan Gibran Rakabuming Raka sebagaimana yang dikatakan oleh Kodari. Karena Gibran tidak memiliki kekuatan apa-apa kalau tidak ada Jokowi yang jadi presiden. Ya, itu penilaian saya. Dan yang kedua adalah tetapi yang paling berpengaruh besar adalah Anies Baswedan. Nah, kalau Anies misalnya dibiarkan punya panggung politik, maka dia akan menjadi pesaing Prabowo di 2029. Tapi dengan satu kunci, Prabowo akan yakin lagi kalau dia mampu menggerakkan TNI Polri dan orang-orang yang sekarang yang sudah terbiasa bermain di dalam pemilu itu dia angkut lagi dalam kabinetnya dan kemudian ikut bermain lagi, maka dia yakin bahwa tidak ada kemenangan bisa diperoleh kecuali dengan cara yang katakanlah menggunakan kekuasaan ya, pakai bansos, pakai gentong babi, pork barrel politik, menggunakan aparat dan lain sebagainya. Karena itu dia juga tidak melihat Anies sebagai sebuah ancaman kalau konstelasi politiknya sama seperti 2024 ya. Kita tahu bahwa Anies sangat populer, setiap kegiatan dia dihadiri banyak orang, tetapi toh Prabowo bisa menang satu putaran dengan 58%. Maka hal yang sama akan dilakukan lagi. Jadi dia nggak pusing sebenarnya. Nah, adapun dengan Jokowi, Prabowo sebenarnya tidak ingin pengaruh Jokowi tetap besar, apalagi setelah dia dilantik. Dan saya meyakini itu bahwa ketika Jokowi tidak lagi presiden, selesai, tidak ada juga. Jadi dalam konteks ini sebenarnya Gerindra dan Prabowo tidak merasa ya tidak perlu merasa tidak perlu ngebet banget ya sampai kemudian mengorbankan katakanlah cohesiveness ya. Jadi barangkali dia akan mengikuti permainan saja, tetapi dia akan limitasi Jokowi, tetapi dia juga berusaha limitasi Anies. Tapi kalau seandainya Anies yang menang, saya merasa bahwa Prabowo pun tidak akan pusing juga kalau dia tetap meyakini bahwa satu-satunya metode untuk memenangkan pertarungan itu adalah dengan melakukan politik sebagaimana yang dilakukan oleh Jokowi di 2019 dan kemudian diulangi oleh Jokowi Prabowo di 2024. Yaitu menggunakan aparat, menggunakan politik bansos, menggunakan gentong babi dan lain sebagainya.
Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Oke. Assalamualaikum, Mekah hadir Bang Refli. Kemudian rakyat alergi politik dinasti dan nepotisme. So pasti Jokowi dan the oligarki tidak senang dengan Anies karena kasus pembatalan reklamasi, agenda besar mereka terhalang, proyek IKN pun dipaksakan. Saya pikir bukan sekedar Anies yang dihadang Jokowi, tapi saya rasa ini urusan ideologi yaitu agamis dan nasionalis yang dihalangi dia, dan Anies merupakan representasi itu, ya. Oke. Demokrasi kultural itu apa Bang? Yang paling ditunggu adalah after Prabowo dilantik, apakah Jokowi tetap eksis, ya? Nah, ini pertanyaan yang menarik dari John Bakambu, ya. Yang menarik adalah apakah Jokowi tetap eksis kalau Prabowo sudah dilantik, dan jawaban saya tidak. Kenapa? Sudahlah. Sudahlah, ya. Yang namanya aparat-aparat itu nggak mungkin akan setia kepada orang yang tidak lagi berkuasa. Udahlah, ini orang-orang pragmatis semua. Begitu Jokowi tidak berkuasa, semua akan balik ke Prabowo, akan melipir ke Prabowo. Udahlah, orang-orang pragmatis itu seperti itu, apalagi orang yang bermasalah. Jadi orang-orang yang disebut yang bermasalah, yang kemudian sangat setia pada Jokowi, nanti mereka akan setia kepada Prabowo. Orang-orang Jokowi yang diangkut Prabowo adalah satu, orang-orang yang berjasa dalam pemenangan pemilu. Maka tidak heran ada nama yang dititipkan oleh Jokowi. Ya, ada yang sebut-sebut yang dititipkan itu adalah Pratikno, ada yang sebut-sebut yang dititipkan itu adalah Menteri Urusan Home Affairs, ya kan? Ada yang disebut-sebut itu Kapolri, ada yang disebut-sebut itu termasuk Bahlil awalnya, tetapi terakhir hilang namanya. Jadi itu yang kita lihat apakah akan dipertahankan oleh Prabowo atau tidak. Maka untuk dipertahankan Prabowo, ya, Prabowo akan menilai sejauh mana orang ini bisa langsung beralih ketaatannya. Dan saya mengatakan tidak ada orang yang akan taat kepada orang yang tidak berkuasa lagi. Sudahlah. Jadi begitu nanti direkrut ke dalam kekuasaan Prabowo, ya taatnya kepada Prabowo. Selesai Jokowi, nggak ada. Sekuat apa coba misalnya SBY dengan 2 periodenya dan sampai sekarang masih mendapatkan suara terbesar dari sisi persentase satu putaran pada 2009, 61%. Begitu tidak berkuasa lagi selesai. Bahkan partainya hancur lebur sampai sekarang. Dan Demokrat menduduki menjadi partai nomor buncit. Itu sudah hukum alam, ya, yang harus kita pahami, ya. Kemudian coba kita lihat. Mungkinkah Anies terima Kaisang? Saya mengatakan tidak mungkin. Kalau mungkin Anies bunuh diri. Walaupun dia menang, dia akan bunuh diri kalau dia terima Kaisang. Karena Kaisang akan menjadi liability Anies Baswedan kalau seandainya dia mau berpasangan dengan Kaisang. Mungkin menang, tetapi akan menjadi liability. Tapi mungkin juga kalah kalau seandainya ada arus lain. Tapi bayangan saya adalah kalau Anies Kaisang, ya bisa jadi calon tunggal jadinya. Atau kalau ada calon lain, ya calon boneka. Tapi apakah itu yang akan diupayakan? Tidak ada a genuine election. Nah, ini yang saya pasti tentang. Jadi kalau berpasangan dengan Kaisang, ya saya mengatakan goodbye Anies, ya. Kemudian betul Bang Refli, kayaknya Wowo itu yang kebiasaan politikus Golkar kayak Soeharto, oportunis, cuma memanfaatkan situasi, intinya biar jadi presiden kayak Soeharto. Orang kok senengnya berbuat jahat, ingat hidup cuma sementara, yang gila jabatan apalagi mau lengser, ya. Ya. Sebenarnya gini, yang diharapkan masyarakat itu adalah a fair election, a fair competition, a genuine election. Gak ada. Jadi Anies mau menang mau kalah yang penting fair. Kaisang mau menang mau kalah yang penting fair. Tetapi menurut saya kalau Kaisang maju sebagai calon gubernur itu sudah tidak fair. Why? Karena tidak cukup umur menurut undang-undang yang kemudian diplesetkan oleh putusan Mahkamah Agung. Sekarang ada pengajuan di Mahkamah Konstitusi dan mudah-mudahan
MK mengabulkannya dan harus mengabulkan karena sudah ceto welo-welo jelas itu adalah soal yang terkait dengan usia saat menjadi calon ya, bukan saat dilantik. Siti Masito, Anies tak mungkin berpasangan dengan Kaisang, hopefully ya. Keren cadas ya. Ya itu saja sobat era sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.